Kalau misalkan seorang mama dalam periode kehamilan, terus dia harus bekerja, dia harus mengurus suami, mengurus anak di rumah. Dari sisi mental itu kan tertekan begitu Pak. Kecapean juga. Capek. Akhirnya dari sisi perkembangan Janin juga itu kan kurang baik ya. kurang baik, berpengaruh. Benar sekali, kurang baik. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo dengan saya Chris. Melalui podcast Tobi ini kita akan memberikan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk edisi hari ini sudah hadir narasumber Carlo Julio Air, ya benar ya? Iya. Dari Satgas Stunting Provinsi Papua. Topik hari ini stunting kian genting di Papua. Ya, nanti. Oke. Sebelumnya kita ada podcast juga dengan Sekretaris BKKBN. Kita cerita-cerita tentang stunting di Papua ini. Mungkin kita cerita dulu stunting itu apa. Yes. Kita mulai dari stunting dulu itu apa. Oke, baik. Terima kasih. Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh. Kondisi gagal tumbuh ini yang berdampak pada kesehatannya kronis. Jadi dalam arti seseorang atau balita itu dikatakan stunting itu diindikasikan dari gagal tumbuh. Pertumbuhannya terganggu, diindikasikan dari panjang ataupun tinggi dari balita itu yang di bawah standar dari WHO. Nah, seseorang bukan berarti pendek itu langsung kita Bilang stunting. Ya. Nah, tetapi kalau orang stunting itu Sudah pasti pendek. Ya. pendek. Nah, indikasi-indikasi stunting itu bukan hanya pendek, tetapi juga akan berdampak pada penyakit kronis. Dalam arti dia akan berdampak pada anak itu rentan terhadap penyakit ataupun daya tahan tubuhnya itu lemah. Nah, seperti itu. Dan kondisi stunting ini itu menjadi perhatian dalam arti bukan hanya di Indonesia. Nah, di dunia juga itu menjadi perhatian karena ini akan berdampak untuk kedepannya. Bukan hanya sekarang tetapi itu akan berdampak ke 30 ataupun 40 tahun kemudian. Nah, seperti itu. Berapa angka prevalensi stunting di Papua tahun 2023 ini? Ya, untuk kondisi saat ini tahun 2023 kita memakai dari SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia. Nah, itu yang menentukan besaran prevalensi stunting. Jadi pemerintah Indonesia melakukan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 kemarin. Memang untuk nasional ada penurunan untuk nasional, tapi khusus untuk Papua ini yang menjadi perhatian. SGI tahun 2021 Provinsi Papua 29,5%. Nah, dan yang terbaru di SGI tahun 2022 itu naik 5,1% dan menjadi 34,6%. Naik ya? Naik. Ini yang menjadi perhatian bagi kita semua khususnya karena melihat secara nasional hanya 5 provinsi yang mengalami kenaikan, dan kenaikan yang sangat besar itu terjadi di Provinsi Papua. Dengan 5,1% kenaikannya. Secara keseluruhan dari 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua itu 20 kabupaten mengalami penurunan. Tapi penurunannya ini hanya kecil, berkisar antara 1-2%. Dan 9 kabupaten itu mengalami kenaikan ini yang sangat tinggi, luar biasa, signifikan, 15%, 20, 21%. Nah, sehingga secara akumulasi kita Provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 5,1%. 5% ya. Nah, jadi posisi sekarang berada pada 34,6%. Itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi dengan kata lain, dari 10 anak itu 4 anak stunting.
Nah, Rata-ratanya. Jadi rata-rata. Jadi kalau ada 10 anak, sehingga itu 4 anaknya itu stunting. Nah itu yang menjadi perhatian bagi kita karena trennya ini kita mengalami kenaikan. Apa tanda awal seorang anak dikatakan stunting? Kondisi anak ataupun kita mengatakan seseorang atau balita itu stunting, itu bisa kita pantau dari pertumbuhannya. Pertumbuhannya ini di dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari janin, dari kandungan. Nah, jika tidak ada pertumbuhan, nah itu sudah dalam arti kode awas. Nah, setelah dia lahir di periode 2 sampai 3 bulan, jika pertumbuhan tinggi badan atau panjang badan balita itu tidak ada kenaikan, nah itu akan mengindikasikan bahwa seorang atau balita itu stunting. Nah, di situ juga dampaknya dia suka sakit, balitanya itu. Sering sakit, lemas, kurang semangat. Ada perbedaan antara yang balita-balita sebayanya, yang sehat. Proses pertumbuhan. Jadi itulah yang mengindikasikan bahwa balita itu stunting di luar dari panjang tubuh yang pendek tadi. Iya, tinggi badannya. Tinggi badan atau panjang. Tinggi badan dalam arti pengukuran balita itu ada yang pengukuran dia berdiri. Nah, itu tinggi badan. Panjang badan kalau dia tidur untuk balita yang tidur, nah itu sehingga dikatakan panjang ataupun tinggi badan. Nah. Untuk kecerdasannya? Kecerdasannya dari sisi kognitif itu rendah. Rendah juga ya. Dari penelitian yang ada, saya pernah mengikuti seminar, ada dari seorang dokter di Jakarta, dia menampilkan otak seorang balita yang normal dan stunting. Ya. Di situ kita melihat bahwa jaringan-jaringan sel di dalam otak seorang balita, bayi yang stunting itu kurang, dalam arti ada seperti celah-celah. Kalau yang normal itu dia dalam otaknya itu terbungkus rapi. Nah, kalau dia stunting itu dari sisi otaknya itu dia tidak tersusun rapi. Nah, itu dari sisi kognitif, dari sisi kecerdasan itu yang akan berdampak sehingga anak stunting itu dalam tanda kutip kurang cerdas seperti itu. Jadi selain pendek tidak cerdas rawan rentan sakit, penyakit, letih, lemas, lesu, dalam arti pertumbuhannya terganggu dan kecerdasannya itu. Nah, sehingga makanya tadi saya katakan akan berdampak 30-40 tahun kemudian. Jadi generasinya kita ini ya bisa dibayangkan tuh kalau dia tidak cerdas ya seperti apa nanti ke depannya begitu. Ya. Balita anak-anak kita penerusnya. Kenapa stunting itu penting untuk dibahas dan ditanggulangi? Nah, disinilah dibutuhkan komitmen ataupun perhatian kita bersama karena stunting ini yang tadi saya sampaikan itu dia akan berdampak ke 30 ataupun 40 tahun ke depan. Nah, seperti kita ketahui bangsa Indonesia ini kan bonus demografi. Berarti sayang kalau generasi kita, anak-anak kita, balita kita jika terkena stunting. Sehingga bonus demografi yang nantinya 20-30 tahun ke depan yang harusnya ini bisa menjadi perhatian, tetapi karena tidak ditanggulangi serius dari pemerintah, dari stakeholder, nah ini akan berdampak ke sana. Jadi kerugian itu akan berdampak nanti yang kita rasakan nanti daya saing kita akan berkurang. Tidak bisa bersaing. Tidak bisa bersaing anak-anak kita ke depannya karena dia itu tadi kan yang kecerdasannya sudah dari kurang. Nah, sehingga nanti ke depannya persaingan ataupun untuk katakanlah bonus demografi yang kita miliki ini tidak bisa kita maksimalkan, kita tidak bisa kita manfaatkan. Apakah stunting bisa diperbaiki? Jelas, stunting ini bisa diperbaiki di dalam periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itulah kenapa dikatakan 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas. Nah, itu bisa diperbaiki dalam arti
jika dalam periode ini seorang balita terdeteksi stunting, nah ini bisa kita perbaiki dengan memberikan asupan makanan yang sehat, Gizi, ya. gizi, kita intervensi benar. Nah, bukan hanya itu, stunting ini bisa kita cegah juga. Nah, jika seorang balita sudah katakanlah terkena stunting atau positif stunting, berarti kita harus perbaiki yang tadi seperti disampaikan. Dan yang diperlukan di sini bukan hanya memperbaiki tapi pencegahan. Nah, pencegahan stunting ini kita mulai dari hulu. Jadi pencegahan stunting ini dari masa remaja, calon pengantin, remaja ini pasti akan menjadi calon pengantin. Jadi orang tua. Jadi orang tua. Ya. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa mendeteksi calon-calon pengantin atau remaja-remaja ini, katakanlah dia tidak sehat, otomatis akan bisa melahirkan, mempunyai peluang untuk anaknya juga kurang sehat. Anaknya kurang sehat ataupun anaknya stunting. Nah, seperti itu. Jadi stunting bisa dicegah dan bisa diperbaiki di dalam 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas itu. Nah, jadi untuk masyarakat, untuk pemerintah, kita jangan dulu dalam arti pasrah ataupun apatis gitu, karena semua itu masih bisa diperbaiki dalam 1000 hari pertama kehidupan dan bisa kita cegah sehingga tidak akan timbul lagi anak-anak stunting yang baru. Ya, seperti itu. Oke. Kita masuk ke peran Satgas. Peran Satgas, ya. Apa peran Satgas stunting dalam percepatan penurunan stunting di Papua? Satgas ataupun Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting ini merupakan ejawanta dari Perpres 72 dan Peraturan Kepala BKKBN tentang Ranpasti. Nah, Satgas Percepatan Penurunan Stunting ini dibentuk atas dasar SK ataupun surat tugas dari Kepala BKKBN. Dalam hal ini jikalau untuk Satgas Provinsi Papua itu dibentuk dari surat tugas ataupun SK yang dibentuk dari Kepala Perwakilan BKKBN Papua. Ya. Jadi peran Satgas ini untuk membantu ataupun untuk memperkuat koordinasi, memperkuat koordinasi lintas sektoral. Guna apa? Guna percepatan penurunan stunting. Jadi kalau kebuntuan, katakanlah jalur koordinasi ada yang terputus ataupun untuk memastikan pengelolaan dan intervensi yang sudah diberikan, itu baik intervensi spesifik dan insentif sudah diberikan, ini perannya Satgas di situ. Membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah provinsi dan stakeholder guna untuk percepatan penurunan stunting. Iya, apalagi BKKBN ini kan cuma ada di Provinsi Papua. Ya benar. Kabupaten kota tidak ada. Ya. Jadi seiring dengan keluarnya Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting, di mana BKKBN sebagai leading sector atau yang mengomandani untuk percepatan penurunan stunting di Papua. Nah, di Papua. Provinsi Papua memang khususnya yang berada di wilayah Provinsi Papua kan sudah ada 3 daerah DOB yang baru. Posisi perwakilan BKKBN tetap masih menjangkau. Masih menjangkau 29 kabupaten kota. Ke 29 kabupaten kota. Berarti masih masuk ke DOB. Masih masuk ke DOB. Selama belum ada nomenklatur yang baru, kita masih tetap menjangkau semua itu. Semua provinsi, satu provinsi Papua yang lama. Ya, jadi 4 provinsi. Jadi sudah masuk 4 provinsi. Sekarang sudah 4 ya. Ya. Oke, siapa saja yang masuk dalam tim percepatan penurunan stunting dan apa tugasnya? Ya, tim atau TPPS, tim percepatan penurunan stunting, TPPS, ya. Itu merupakan tim yang dibentuk dari lintas sektoral di berbagai tingkatan. Jadi TPPS ini ada di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat kampung. Kampung. Ya, jika di tingkat provinsi, TPPS ini
dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Provinsi. SK Gubernur. Jadi tim percepatan penurunan stunting ini terdiri dari berbagai lintas sektoral. Nah, tujuannya apa? Agar tim ini dalam melakukan intervensi dia terstruktur. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak ada tumpang tindih dalam memberikan intervensi ke masyarakat, dan juga pemantauan terhadap proses percepatan penurunan stunting ini satu. Jadi dalam arti yang bertanggung jawab terhadap proses percepatan penurunan stunting ataupun naik turunnya prevalensi stunting di satu daerah, ini tim percepatan penurunan stunting. Makanya dibutuhkan komitmen yang kuat. Di sini yang kami butuhkan di sini komitmen yang kuat dari lintas sektoral agar benar-benar setiap kegiatan ataupun intervensi yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting itu benar-benar terlaksana, dan tentunya progresnya itu bisa kita lihat, penurunan angka prevalensi stunting. Progres kinerja TPPS serta kendalanya. Untuk saat ini kami dari Satgas Percepatan Penurunan Stunting memang melihat belum terlalu masif, dalam arti pergerakan dari tim percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi ataupun di tingkat daerah ini belum terlalu terarah. Dalam arti TPPS ini fungsi dan tupoksinya terhadap percepatan penurunan stunting itu belum menyatu begitu. Nah, sehingga kendala yang kami temui, ya ada beberapa indikator ataupun pelaporan untuk indikator percepatan penurunan stunting itu kendalanya di situ. Jadi dari progres pelaporan ataupun intervensi-intervensi yang diberikan itu belum terlalu nampak signifikan. Nah, jadi memang dibutuhkan sekali di sini komitmen dari pertama dari kepala daerah. Ya. Dari kepala daerah. Terus setelah itu komitmen dari tim percepatan penurunan stunting. Nah, karena memang ya itu seperti tema stunting kian genting di tanah Papua. Jadi kalau memang tidak ada komitmen dari kita bersama, ya ini istilahnya sudah merah ini, kalau di lampu merah bisa indikasikan sudah merah ini. Jadi memang sangat genting, kalau menurut kami sangat genting. Sudah warning. Iya, warning betul, Pak. Okay. Ya. Apa strategi yang dilakukan oleh Satgas Stunting dalam membantu percepatan penurunan stunting? Ya, kami Satgas pertama memperkuat jalur koordinasi. Kami telah melakukan beberapa kegiatan ataupun beberapa kegiatan koordinasi untuk mendorong, yang paling inti itu mendorong agar proses percepatan penurunan stunting ini baik dari pertama sisi regulasi dan yang kedua dari sisi pelaksanaan itu tepat. Nah, terus yang kedua kami memastikan semua data ataupun semua yang menjadi sasaran dari proses percepatan penurunan stunting. Saya mau jelaskan dulu ini yang menjadi sasaran. Yang menjadi sasaran proses percepatan penurunan stunting ini, yang pertama calon pengantin, terus yang kedua ibu hamil, terus yang ketiga ibu pasca persalinan, terus yang keempat bayi berusia 0 sampai 23 bulan, dan yang kelima bayi usia 24 sampai 59 bulan. Ini yang menjadi sasaran dari percepatan penurunan stunting, dan kami Satgas harus memastikan bahwa semua sasaran itu terdata sehingga nanti intervensi yang bisa diberikan itu untuk pencegahan stunting itu bisa tepat ke sasaran-sasaran tersebut. Seperti itu. Nah, kalau tadi bicara semua itu, saya kira kurang satu. Ya. Bapak. Ya, memang karena Bapak nih juga
harus berperan dalam keluarga. Iya, benar sekali itu Pak. Emang yang kami jumpai di lapangan kesetaraan gender ini yang menjadi perhatian juga khusus di tanah Papua ini, karena beberapa daerah yang kami temui katakanlah seorang mama, dia mengandung, dia harus melayani anak, melayani suami di rumah. Iya. Setelah itu juga dia harus berjualan di pasar Ya. ataupun berkebun. Nah, seperti itu. Jadi memang peran dari seorang ayah juga di situ. Jadi bagaimana dia sebagai Kepala keluarga, dia bisa membantu keluarga, dia bisa memberikan keamanan, kenyamanan ini bukan dalam ukuran hanya material, tetapi dari spiritual juga menurut saya. Iya. Sehingga anak-anaknya ini bisa bertumbuh. Begitu juga kalau istri, mama sementara mengandung, dia bisa memang mengandung dengan baik. Katanya kalau ibunya bahagia, janinnya juga di dalam. Masih bahagia. Ya. Jadi katakanlah seperti ini contoh, kalau misalkan seorang mama dalam periode kehamilan, terus dia harus bekerja, dia harus mengurus suami, mengurus anak di rumah. Dari sisi mental itu kan tertekan begitu Pak. Kecapean juga. Capek akhirnya dari sisi perkembangan janin juga itu kan kurang baik ya. Kurang baik, berpengaruh, benar sekali, kurang baik. Ya. Jadi memang ayah ini sebenarnya peranannya ini ya. Ya, jadi memang penting sekali. Ayah ataupun sosok ayah itu memang harus benar-benar ada sebagai pengayom tiang dalam keluarga tersebut. Oke. Apa harapan dari Satgas Stunting terkait percepatan penurunan stunting di Papua? Ya, tentunya kami berharap pertama komitmen dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu memang benar-benar fokus dan intens terhadap penurunan stunting. Terus yang kedua, tim percepatan penurunan stunting dan lintas sektoral ataupun stakeholder yang terlibat di dalam benar-benar satu. Dalam arti begini, tidak ada lagi di lapangan ini proses untuk memberikan intervensi ke masyarakat saling tumpang tindih atau saling mengklaim, karena kan fokus kita satu ke masyarakat. Nah, sehingga nanti pada proses pemberian intervensi ataupun penanganan itu memang tepat dan benar-benar ke sasaran yang tadi yang saya jelaskan itu. Sehingga kami Satgas khususnya ini kami tetap berkeyakinan dan untuk prevalensi stunting ini bisa turun. Tapi harus memang kerja keras, Pak. Kerja keras. Di sini yang harapan kami bukan hanya komitmennya itu di atas meja, tetapi benar-benar komitmen itu juga tertuang di dalam masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasakan. Kondisi kami tidak bisa memungkiri kondisi di wilayah Papua. Pertama dari sisi keamanan, itu memang harus benar-benar terjamin. Nah, karena saya umpamakan seperti ini. Tenaga kesehatan, nakes, tenaga kesehatan akan menjalankan tugas. Bagaimana dia bisa berada di lokasi tugas jika keamanan tidak terjamin? Iya, tidak aman. Sedangkan notabene masyarakat itu membutuhkan tenaga kesehatan tersebut. Butuh nakes ya. Ya, butuh nakes. Nah, dari proses itu juga di sini kita akan memberikan edukasi ke masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan ibu hamil itu sangat perlu. Jadi di dalam periode kehamilan 9 bulan minimal dia harus memeriksakan kesehatannya 5 kali. Harus 5 kali. Iya. Agar pemantauan tumbuh kembang janin itu yang benar-benar terpantau. Nah, siapa yang memantau itu yang tadi tenaga kesehatan. Jika tenaga kesehatan tidak ada, bagaimana masyarakat itu bisa terpantau perkembangan ya. balita atau janin yang ada di kandungan. Iya. Ya.
Berarti salah satu faktor sekarang juga keamanan. Keamanan itu yang kami melihat memang disitulah peran atau komitmen dari pemerintah daerah bagaimana bisa menjaga daerah ataupun tempat wilayah administratifnya masing-masing agar kondusif agar supaya ya pemberian jaminan kesehatan ataupun dari tenaga kesehatan ini bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Berarti Melaksanakan tenang, tugas dengan rasa aman. rasa aman. Dia kalau ada jaminan keamanan kan enak begitu, dia Bisa melaksanakan melaksanakan tugas dan tetap berada di lokasi Bisa tetap tugas, tinggal di tempat situ. tugas. Ya. Apabila masyarakat membutuhkan ya langsung bisa terlayani. Nakesnya ada. Iya, nakesnya ada. Oke, kita close. Yes. Atau masih ada yang mau disampaikan? Saya pikir sudah cukup dalam arti di sini kami tetap terus mengawal. Dalam arti kami akan tetap untuk memperkuat koordinasi. Saya punya pantun, saya ada catat kemarin saya coba bacakan ini. Ke pasar Hamadi beli kepiting. Cakep. Ku bawa pulang ke kampung Enggros. Ayo kita cegah stunting agar anak Papua sehat dan cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua, ke pasar Yotefa bersama sahabat. Jangan lupa beli cabai keriting. Untuk generasi Papua hebat, mari bersama cegah stunting. Ya. Oke ya, jadi mudah-mudahan tugas dari TPPS ini bisa terlaksana dengan baik agar kita punya nilai prevalensi stunting tadi bisa turun ya. Bisa turun. Ya, Kami masih tetap berkeyakinan. Karena kita bersama-sama. Kemarin naik 5%. 5,1%. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa turun dan kita punya generasi muda nanti bisa lebih baik ya. Itu dampaknya itu ya nanti 20-30 tahun ke depannya akan kita rasakan. Oke, sukses terus Satgas Stunting. Siap. Semoga kita punya anak-anak muda nanti bebas dari stunting. Oke, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Demikian edisi podcast hari ini. Kita jumpa lagi di edisi menarik lainnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.